Well, hello guys, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel saya. Dan di video kali ini kita akan unboxing dan review lagi sebuah diecast. Wow, ini adalah model mobil Mazda RX-7 coy. Dan lihat ini gambar siluetnya ya. Ini adalah model Mazda RX-7 yang dibikin oleh Brand Master. Skalanya 1:64. Wow, keren banget nih coy. Ini adalah master terbaru ya. Jadi kalau teman-teman ingin cari diecast ini di marketplace masih bisa kok. Oke, ya. Ini mobilnya keren banget coy. Ya, jadi mobil aslinya itu Mazda RX-7 dan dengan ditambah body kit dari RE Amemiya. Nah, ini dia ada tulisan RE Amemiya dalam bahasa Jepangnya ya. Dan body kitnya seperti ini memang teman-teman, keren banget ya. Dan kelihatan garang dan gagah master ini ya. Dan packagingnya seperti ini. Apakah ada lisensi ya? Harusnya ada lisensi di sini. Ya, ada tulisan seperti ini di bagian sini ya. Oke, kita buka dulu teman-teman. Ya, kita buka. Ini ada pakai selotip ya. Jadi dilapisi dengan plastik supaya packagingnya aman dan nggak ini ya, nggak gampang kotor. Ya. Jadi kita juga nggak tahu nih banyak apakah bisa rolling juga ya. Jadi beberapa diecast yang model-model kayak gini, diecast model display diecast ini ya, kalau istilahnya display diecast ya, bagi teman-teman yang hobi koleksi Hot Wheel pasti bilangnya ini diecast untuk display. Padahal sebenarnya bukan sekedar display ya, buat fotografi juga oke banget sih. Nah, ini ada gambar siluetnya ya, cakep banget ya. Wah, keren banget nih. Alright, dan ini dia kita dapat akrilik ya, persis seperti merek Tarmac, merek dari Inno 64 juga seperti itu ya. Oke, kita lepasin dan di sini ada tatakannya dari mereknya Master, Mazda RX-7 1:64. Wow, keren banget nih coy mobilnya nih. Wih, mantep, mantep. Bener-bener oke banget sih coy. Oke, kita lepas dulu dari skrupnya, dari tatakannya. Oke. Nice, nice. Tunggu, tatakannya ini ada ini ya. Ada kayak bisa bunyi coy. Ini ada kayak motif karbon gitu ya. Oke. Sekarang kita pegang diecastnya ya. Feel-nya sih berat ya, berat. Meskipun mobilnya kecil ya teman-teman ya, kalau teman-teman lihat nih. Tapi kalau saya rasain ini berat banget ya. Ternyata bannya juga bisa rolling ya. Nice. Bannya bisa rolling, depan dan belakang juga bisa, cuman nggak terlalu lancar ya, seret ya. Ya mungkin ada disc brake-nya juga nih di detail dalamnya nih. Cakep sih. Wah, feel-nya ini enak banget nih. Wah, bener-bener deh. Ya memang nggak salah dengan harganya ya. Harga mobilnya sih mencapai berapa ratus juta gitu loh. Dari mana uangnya? Dari mana? Ya, 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 langsung saja kita bahas detailnya teman-teman ya. Let's go. Nah, kalau kita lihat sekarang dari samping ini ya, wow, ganteng bingit ya coy. Kalau kita lihat nih, wih, body kitnya itu oke banget ya, mantep banget RE Amemiya ini. Jadi mereka ini terinspirasi dari film Initial D ya, untuk body kit RE Amemiya ini. Keren banget sih coy. Dan kita lihat di sini ya. Bentukannya itu benar-benar aerodinamis ya, dan masih menyimpan ini ya, masih menyimpan khasnya si Mazda itu ya. Jadi mobil Mazda ini terkenal dengan mesin rotary ya. Jadi begitu teman-teman ya, sekedar info aja. Dan kalau kita lihat di samping sini, kita zoom sedikit. Wow, jadi wow, puas banget ya lihatnya ya, puas banget. Dan kita lihat di sini, ini garis-garis pintunya juga jelas banget ya. Cuman tidak ada handle ya di sini ya. Di mana handle-nya? Oke. Di sini kita lihat ini untuk spionnya ini ya, keras ya, kaku ya, jadi nggak aletoy. Oke, dan sepertinya ada ini juga ya, reflektor ya. Nah, kelihatan ya reflektornya. Seperti itu teman-teman, ada reflektornya, nice banget. Oke, dan di sini ada tulisan ini ya, sponsor dari Bright Group MM, Aura Clutch, Swift dan RE Amemiya di samping ini ya, di bagian pintunya. Cakep banget. Wih. Ada tulisan Advan dan sponsor NK di sini ya, dan ada logo-logo seperti itu. Ini ada lampu merah juga ya, agak ngeblur ya. Sayang banget sih. Kemudian kita lihat di sini bagian bannya ya. Bannya bisa rolling teman-teman ternyata. Untuk yang belakang ini agak seret ya, memang gitu ya. Jadi nggak usah dicoba di track orange ya. Niscaya ini jalannya
kalah dengan Hot Wheel ya. Ya ini kalah banter ya, nggak bisa dibuat balap ini. Tapi kalau dibuat foto, wih, mantep banget. Sorry ya, kalau kita bicara fotografi diecast, memang dicari diecast yang detailnya sangat keren. Jadi kalau di foto itu kayak mobil asli coy. Jadi meskipun kalian nggak punya mobil aslinya, karena harganya wow mahal banget, jadi kalian bisa beli diecastnya. Bagian velgnya, wow, ada disc brake juga ya, keren banget ya di dalam ya, nice banget, warna merah di sini ya. Velgnya hitam ya. Ya jadi memang ini ya nggak terlalu kelihatan velgnya. Palang 6. Oke. Kemudian bannya juga ada ini teksturnya ya. Teksturnya bannya seperti ini ya. Wow. Sangat realistis sekali teman-teman. Ya. Sangat-sangat realistis. Sungguh realistis. Wih. Ya. Nice. Bener-bener oke banget nih coy. Oke, di sini juga ada detailing untuk pengisian bahan bakar ya. Di samping kiri mobilnya, karena ini ya setirnya setir kanan teman-teman ya. Bisa dilihat. Nah. Kita tunjukin ya. Setirnya setir kanan teman-teman. Nah. Oke. Nah ini dia bagian depannya. Wih, cakep banget. Nah di sini kita lihat nih bagian front lipsnya ya. Lipsnya ini menyatu dengan bagian base ya. Base atau bagian sasis ya. Dan ini sasisnya. Wih, sasisnya besi coy. Saya baru tahu ini sasisnya besi. Wah, mantep banget nih. Wih, sasisnya besi coy. Dan kalau kita lihat di sini ya, memang bodi besi, sasis besi. Pantesan jadi berat banget ya. Warna kuningnya ini oke banget dan cakep banget dengan perpaduan warna hitam ya, apalagi dengan tambahan motif karbon di bagian kap depan seperti ini ya. Keren banget nih. Kerasa banget ya. Ini motif karbonnya kerasa banget coy. Saya bisa rasa ini tekstur garis-garisnya bener-bener terasa banget. Terasa. Wih. Terus kemudian di bagian sini kita lihat ini bagian grillnya warna hitam, dan sini juga bagian juga ada detail seperti ini, garis-garis juga cakep banget, dan di sini ada bagian namanya canard ya. Keren banget di bagian untuk menambah aerodinamis ya, di sini canard. Kemudian kita lihat di sini memang nggak ada logo Mazda ya. Oke, di sini untuk bagian lampu ininya ya, stopnya, bagian lampu sennya seperti itu teman-teman ya. Ini kayaknya dari plastik juga apa mungkin di-call ya. Kita zoom lagi ya. Saya kok kurang ini ya, kurang jelas lihatnya ya. Apakah teman-teman juga merasakan hal yang sama, kurang jelas ya? Kayaknya sih di-call ya. Ya. Di-call, tapi kayaknya ada plastiknya juga sih. Nah ini kayaknya di-call dilapis dengan plastik, jadi menambah kesan yang sangat realistik. Oke, kemudian di bagian lampunya ini wih, detail banget ya. Selain dipakai plastik mica, tapi di dalamnya juga ada kayak dua bolam gitu ya, dua lampunya gitu ya, 1 2. Di sini juga ada 1 2. Wow, bener-bener detail banget. Wih, wow, keren banget. Wih, cakep banget ya. Kemudian bagian ininya, tekstur untuk kap depannya ini yang karbon ini, cakep banget. Dan ini ada air fan juga ya, ada di sini ya, benar-benar di detail ya. Ini melakukannya ya, seperti itu teman-teman ya. Ada semacam lubang-lubang juga di sini, keren banget. Di sini juga ada lakukan seperti ini. Wih, cakep banget. Kemudian untuk bagian ini ya, ini bagian ini ada wiper, dan wipernya bisa gerak dikit ya. Ini wipernya, cakep ya. Ini wipernya di detail juga ya. Wih, mantep, keren banget. Nah, sekarang kita lihat di bagian ini kaca depannya. Kalau kaca depannya sih kelihatan ya, ini interiornya, dashboardnya warna hitam, dan ini bagian setirnya setir kanan, mobil Asia coy. Dan waduh, keren banget nih joknya, kursinya warna merah, dan di dalamnya juga ada detail-detail itu ya, seperti persneling dan lain-lain ya. Cakep banget, widih, mantep nih. Dan ini ada logo RE Amemiya ya, dan ada logo kayak Biohazard. Jadi kayak logo Biohazard ya. Logo berbahaya ini. Gue kalau inget logo ini jadi inget logo film-film zombie ya. Keren banget sih. Aduh, mantep nih. Sayang banget kalau kalian suka mini skill tapi kalian nggak ambil ini ya. Keren banget coy. Kemudian kita lihat di bagian samping kanan seperti ini. Sponsornya persis dengan samping kiri, tapi kayaknya tulisannya kebalik ya. Oke, jadi kayak cermin gitu ya. Ini yang bagian sini bisa kebaca baca lengkap. Kalau di sini bacanya harus pakai cermin coy. Gitu ya. Nice banget ya. Oke, di bagian spion juga keren ya. Spionnya juga detail ya. Detailnya seperti ini teman-teman ya. Jadi kayak ada engsel juga di sini ya. Macem banget nih, detail banget nih coy. Gokil. Nah, sekarang kita lihat bagian kacanya. Kaca samping ini ya. Clear juga ya, bisa lihat bagian interior teman-teman. Kita zoom lagi, lebih dekat dan lebih jelas. Nah, ini kita bisa lihat nih. Widih, ampun deh, detail banget. Kursinya, joknya warna merah teman-teman. Dan ini kacanya ada list atau frame warna hitam ya. Yap,
Seperti itu, detail garisnya juga jelas, dan ini ada bagian over fender belakang, ada semacam kling-klingnya, apa ya namanya istilahnya ya, skrup-skrupnya ya, cekungan skrup-skrupnya gitu ya. Jadi biar tambah cakep. Yap, seperti itu teman-teman, dan ini detail garis juga di bagian belakang juga kerasa banget. Apa nih? Kayak ada ini ya, defek di cat, bagian cat belakang ini ya, ada garis gores gitu ya. Aduh, sayang banget nih. Ya, kita nggak tahu ya merek-merek miniskill buatan-buatan ini Cina atau Hong Kong. Kadang-kadang juga ada bagian defek ya. Jadi nggak cuman merek-merek toys ya yang ada defek, tapi merek-merek seperti ini juga ada toys. Tapi merek-merek toys juga, tapi merek-merek miniskill juga ada defek ya. Jadi apa ya? Buatan manusia itu nggak ada yang sempurna, coy. Aduh, filosofis banget nih, coy. Oke, jujur li ini keren banget menurut saya ya. Widih, keren banget nih. Kaca belakangnya juga oke ya. Lengkungannya ke belakang ini oke. Cuman di sini kayaknya ada ini juga lecet juga di bagian belakang ya. Ini bagian ini kayak ada retakan di bagian kaca belakang. Ada yang lempar nih kayaknya dari luarnya. Atau lemnya yang kurang rapi ya. Oke, tidak masalah. Kemudian ini spoiler belakang ya. Spoiler belakang ini kayaknya terbuat dari metal kali ya. Metal yang tipis dan nancap gitu ya ke bagian belakang ini. Ada tulisannya Res Super G ya, kayak merek lem ya. Super G, Super Glue. Dan ini spoilernya keren banget ya. Bentuknya seperti ini ya, ujung-ujungnya juga di seperti ini. Wow, mantap banget ya. Menambah kesan yang sangat gagah dan sporty ya, teman-teman. Kemudian bagian belakang ini keren banget nih. Untuk lampu belakang ini ternyata ini apa nih? Oh, ini ada ini juga ya, ada tow ya, keren ya, kecil. Hati-hati ya. Hati-hati teman-teman, bisa kesenggol dan patah karena tipis banget. Kemudian di bawah ini ada tulisan RE Amemiya ya di bagian platnya. Kemudian lampu sen belakang atau stop belakang ini warna merah. Dan ini bukan cat ya, ini adalah detailing dari plastik, coy. Waduh, detail banget ya. Ini lampu belakangnya ini ya, gelap ya, tapi ini lampu plastik teman-teman ya. Nice banget, nice work. Dan garis-garisnya juga oke. Kemudian bagian bawah ini knalpotnya juga oke ya. Ini knalpotnya menonjol ini ya. Nah, ini warna putih, warna chrome atau warna silver seperti itu. Dan juga ini keren banget ya bagian bawahnya. Waduh, gokil. Ini ada mufflernya juga nih. Nah, ini masuk ke dalam ya. Ini titupan sama ini ya bagian rear lips atau lips belakangnya ya. Cakep banget ya. Kemudian bagian sasis ini ya, sasis metal ya, sasis atau base-nya ini metal, dan ada ulur-ulur di bawah seperti ini. Dan ini ada bagian skrupnya, jadi bisa dilepas gitu ya. Tapi kalau mau lepas ini kayaknya agak susah ya. Kayaknya agak susah karena ini ya takut patah ya di sini ya. Saya belum pernah nyoba-nyoba untuk ganti-ganti ya. Tapi dengan velg ini aja udah oke banget ya kalau pengen ngubah velg ya. Nah, ini ulir-ulirnya bawahnya seperti ini ya, cakep banget. Dan ini buat nancepin ke ini ya, base plate-nya, keren banget ya. Wow, nice. Ini buat foto-foto bener-bener cakep banget. Oke, saya akan kasih rating untuk diecast ini ya, kira-kira berapa nilainya? Untuk diecast ini saya akan kasih rating 95 dari 100. Widih, karena detailnya bener-bener maksimal ya. Yang jadi pengecualian di sini adalah saya nggak nemuin lisensi ya. Jadi teman-teman kalau nemu lisensi untuk merek master ini, tolong kasih tahu saya di kolom komentar ya. Ya, oke, itu teman-teman ya. Review singkat saya hari ini tentang mobil Mazda RX-7 RE Amemiya yang berwarna kuning dengan carbon hood warna hitam, dengan aksesoris tambahan body kit dari RE Amemiya yang bikin tambah ganteng, tambah cakep. Meskipun kita tidak punya mobil aslinya, paling nggak kita bisa memiliki feel, rasa memiliki mobil aslinya dengan difoto, atau ya kita punya hobi tertentu ya, hobi fotografi diecast, atau hobi mengumpulkan diecast, atau hobi play with your diecast ya. Itu up to you, terserah kalian. Jadi kalau kalian pengen koleksi ya silakan, kalau enggak karena budget terbatas ya nggak usah terlalu dipaksain ya. Oke teman-teman, kalau kalian memang nggak bisa beli ini, tonton aja video ini, kalian bisa nonton terus video ini ya. Disimpan di playlist kalian. Jadi kalau kalian penasaran seperti apa diecastnya, bisa nonton video-video ini ya. Oke, ya jangan lupa selalu like, komen, dan mungkin share juga ke teman-teman kalian yang suka diecast, yang mungkin pengen beli diecastnya seperti apa, pengen tahu. Jadi ini videonya khusus kita review sebelum kalian membeli diecastnya seperti apa. Mungkin kalian kurang cocok karena nggak ada lisensi, atau mungkin bannya kurang rolling gitu ya. Itu preferensi ada di kalian ya, suka-suka kalian lah ya. Yang penting saya review ini khusus buat kalian, membantu kalian, memberikan pandangan ya seperti ini diecastnya ya. Kalian mau beli apa tidak itu up to you. Oke? Ya, thanks for watching teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Until next time, see you.